Oke, baik. Jadi, eh, nah, topik kita hari ini adalah mengenai internal memory atau memori utama. Ya, nah kemarin terakhir kita udah bahas tentang eh, cache memory. Ya, nah ini kan sekarang kita akan melihat tentang memori utama atau memori internal atau RAM. Ya, yang biasa kita sebut sebagai RAM juga. Oke, nah memori yang dulu yaitu menggunakan cincin ferromagnetik istilahnya dan karena dia berupa cincin gitu ya, disebutnya tuh dulu core gitu ya. Nah, cuman kalau sekarang yang udah yang memori yang umum itu semuanya menggunakan memori semikonduktor ya yang terbuat dari semikonduktor dan setiap ininya setiap satuannya itu disebut sebagai sel ya. Jadi setiap sel ini bisa menyimpan 1 bit gitu. Dan setiap sel itu nanti jadi memori semikonduktornya membentuk array yang terdiri atas sel-sel ini dan di mana setiap sel itu bisa diakses secara langsung gitu ya untuk membaca ataupun menuliskan bit yang nilai 1 atau 0 ke dalamnya. Nah, jadi setiap sel itu biasanya memiliki 3 sambungan, 3 terminal ya. Select ini nanti untuk mengaktifkan sel bersangkutan, artinya apakah dia yang sel tersebut nanti yang akan dibaca atau mau ditulis ya. Kontrol ini untuk yang mengatur ya operasionalnya, jadi apakah mau ditulis ya diisi dengan data atau mau dibaca isinya ya, dan kemudian jalur buat data. Tolonglah. Oke ya. Nah, jadi ini setiap apanya ya setiap sel biasanya memiliki 3 terminal seperti ini gitu. Nah, memori semikonduktor ya ini umumnya semua disebut RAM gitu ya, meskipun sebetulnya kan RAM itu menunjukkan jenis aksesnya ya, karena memang dia bisa diakses secara random ya, masing-masing sel tadi bisa diakses secara langsung dan makanya dia secara acak gitu ya. Nah, tapi sebetulnya dari segi jenisnya ya ini ada beberapa ya, bisa ada beberapa kategori untuk memori semikonduktor ini ya. Nah, ini ada tipe-tipenya kalau kita lihat di tabel ini ya. Jadi kalau dia yang RAM itu sendiri ya kategorinya adalah memori bisa yang dibaca sama ditulis ya, dihapus secara menggunakan arus listrik di level byte ya, dan penulisannya juga secara elektrik dan sifatnya dia volatile. Nah, salah satu ciri memori ya salam memori salah satu ciri memori itu kan adalah sifat volatility-nya ya. Jadi kita tahu ya kalau dia volatile itu artinya dia yang membutuhkan supply listrik gitu ya untuk menjaga isinya gitu ya. Jadi kalau misalnya supply listriknya hilang maka isinya pun akan hilang juga. Dan ada yang non volatile. Nah, seperti kita lihat sini ada sebagian memori semikonduktor itu yang juga bersifat non volatile. Artinya arus listrik dibutuhkan untuk mengaktifkannya aja ya untuk operasi baca sama tulisnya. Tapi ketika uh, supply listriknya itu dihentikan, isinya tetap ada gitu ya. Nah, selain RAM ya ada memori read only ya, ya namanya juga read only memory, berarti dia yang hanya bisa dibaca gitu ya. Nah, jadi memori read only ini dia ditulis 1 kali ya, biasanya di pabriknya ketika diproduksi yaitu dan kemudian dia tidak bisa dihapus gitu ya, dan ditulis biasanya dalam sekaligus ya menggunakan mask itu, jadi dalam jumlah banyak ditulis sekaligus ya program yang diisikan ke dalam ROM ini. Nah, ini juga sama dengan yang programmable ROM ya. Jadi
Ini dia juga bisa di program. Nah, ini dari usernya biasanya diminta di request ke pabrik produksinya itu untuk menuliskannya. Ya. Nah, ada yang erasable prompt. Nah, ini dia bisa dihapus menggunakan sinar ultraviolet. Nah, jadi dihapus satu chipnya, ya dihapusnya sekaligus gitu ya. Kemudian ada yang electrically erasable ya prompt. Nah, ini kalau tadi ya dia satu kali aja. Nah, ini dia ya, read mostly ya. Biasanya operasionalnya digunakan untuk pembacaan gitu. Ya, bisa dihapus juga dan menggunakan arus listrik ya. Nah, flash memory ini yang cukup familiar sama kita ya. Bisa dihapus juga menggunakan arus listrik dan dia dihapus di level block gitu ya. Jadi bukan per byte yang dihapusnya, tapi satu blok satu daerah flash memory itu dihapus sekaligus gitu. Ya. Oke, sebentar. Oke, masih nggak bisa. Ya, yalah. Baik. Nah, untuk RAM sendiri ya teknologi RAM ini dibagi dalam dua kelompok teknologi ya. Dynamic RAM atau DRAM sama static RAM atau SRAM gitu ya. DRAM yang dynamic ya ini bekerja pada prinsipnya seperti sebuah kapasitor. Nah, jadi sel-selnya ya sel yang menyimpan bit tadi ya pada prinsipnya adalah kapasitor ya yang menampung muatan listrik ya. Nah, jadi tingkat muatan dalam kapasitor tadi itu nanti akan dibaca sebagai 1 ataupun 0. Nah, karena dia berupa kapasitor, ya, nah kapasitor ini sifat bawaannya itu adalah mengalami arus itu meskipun dia nggak sedang dia tuh tetap ada kebocoran arusnya gitu. Nah, ya, jadi kapasitor ini kan dia menampung muatan dia jadi kayak ember gitulah ya, ember untuk menampung muatan tapi yang ada bocor alusnya gitu ya. Nah, sehingga karena memang sifat bawaannya itu dia mengalami kebocoran kebocoran muatan ya, maka supaya tingkat muatan di dalam itu tetap konsisten, dia harus di refresh. Nah, secara periodik. Nah, jadi supaya tingkat listrik di dalamnya ya atau dengan kata lain data di dalamnya itu jangan sampai hilang. Nah, maka drum ini dia harus di refresh secara periodik, secara teratur gitu ya. Jadi mesti diisi lagi dia muatannya gitu. Nah, jadi karena dia mesti karena muatan di dalamnya itu berkurang kemudian diisi berkurang kemudian diisi terus gitu ya secara berkala gitu. Nah, maka makanya dia disebut dynamic RAM ya. Nah, dinamisnya itu menunjukkan karena itu tadi ada kebocoran yang mesti tetap diisi lagi gitu. Ya, makanya dia dibilangnya dynamic RAM ya. Dinamisnya itu karena dia mesti karena dia mesti tetap diisi ulang gitulah ya. Oke, nah struktur sebuah dynamic RAM ya pada dasarnya, nah ini ada kapasitor, nah ini nanti yang menyimpan muatan ya, dan kemudian ini ada transistor yang berfungsi sebagai switch gitu. Nah, jadi kalau sel drum ini mau diaktifkan ya maka ini ada tegangan yang dijalankan pada ini jalur alamat ini yang akan menyebabkan si transistor tersambung ya, dan kemudian muatan di dalam kapasitor penyimpanan ini ya ini akan mengalir melalui bit line ini. Nah, maka nanti nilai muatannya itu akan dibaca ya kalau dia di atas satu level tertentu ya ada levelnya maka dia terjemahkan sebagai 1. Kalau dia di bawah level itu maka dia diterjemahkan sebagai 0 gitu. Ya, jadi arusnya ini nanti ya arus yang mengalir sini itu melewati amplifier ya kalau kata di bukunya itu melewati ada sense amplifier. Nah, jadi nanti dilihat nilainya gitu. Nah, kalau misalnya mau ditulis maka ini akan diberikan tegangan melalui bit line ini ya nah untuk mengisikan muatan ke dalamnya gitu ya. Nah, jadi dia
sebetulnya ya kalau kita lihat sini dia adalah komponen analog gitu ya, karena dia nyimpan karena muatannya itu ya itu bisa berkisar range-nya itu ada range muatannya gitu ya. Nah, jadi cuman tinggal bagaimana menerjemahkannya aja. Kalau dia di atas ambangnya berarti dia 1, kalau di bawah ambangnya dia 0 gitu ya. Jadi sebetulnya bukan komponen yang murni digital gitu ya. Yang kalau murni digital itu kan dia 0 atau 1 aja gitu ya. Oke. Nah, teknologi satunya lagi yang static RAM ya. Ini adalah pada dasarnya inilah baru yang memang perangkat digital ya. Jadi menggunakan elemen logic ya sama seperti prosesor ya. Jadi memang benar 01 dia gitu ya. Nah, jadi nilai biner ini disimpan menggunakan konfigurasi gerbang logic flip-flop tradisional. Nah, jadi kombinasi gerbang logic di dalamnya ya. Ada beberapa gerbang logic di dalamnya ya, dan dia bisa menyimpan data selama daya terus disuplai. Nah, jadi itu tadi kan RAM ini bersifat volatile gitu ya. Nah, ini karena dia stabil, makanya dia dibilangnya statik gitu ya. Beda dengan yang dynamic tadi yang mesti diperbarui terus gitu ya. Oke, nah suatu RAM structure ya, suatu sel RAM ya, dia memiliki transistor seperti ini susunannya. Jadi dia terdiri atas dua ini poin kontak kombinasi transistor seperti ini ya. Jadi nah nilai C1 sama C2 ini yang bisa high atau low gitu. Nah, tergantung nanti muatan yang mau diisikan gitu ya. Jadi kalau dia tergantung state-nya gitu ya. Kalau dia berada di state 1, ini yang C1-nya high, C2-nya low gitu ya. Jadi kalau dia C1-nya high, kalau saya nggak salah tadi, sebentar ya. Oke, nah jadi kalau dia kalau dia dalam kondisi 1 ya, T1 sama T4 itu off gitu ya. Nah, T2, T3-nya on. Nah, nanti kalau dia 0 kebalikannya ya. Jadi kalau ini high, T1, T4 itu on, T2, T3-nya off gitu ya. Keputus tadi ya. Oke. Mau tanya Pak, yang tadi itu kan di DRAM itu kan dia harus itu kan Pak, harus di refresh terus. Nah itu yang di refreshnya itu tuh contohnya kayak yang cycle-nya itu bukan sih Pak? Yang kayak misalkan 3200 MHz gitu, itu bukan sih Pak? Bukan. Kalau itu clock-nya gitu ya. Jadi pada komputer kan semua itu diatur jalannya menggunakan clock. Jadi itu yang nanti yang cycle yang biasa kita dengar ya, sekian gigahertz. Jadi kan di mana di komputer itu kan dia ada yang namanya clock yang mengeluarkan sinyal secara teratur. Nah, jadi seluruh aktivitas di ini kayak misalnya kemarin kita cerita prosesor itu kan dia melakukan siklus fetch sama execute-nya itu disesuaikan nanti sama clock-nya itu juga gitu. Jadi pas clock yang keberapa gitu dia melakukan, misalnya untuk fetch-nya itu dia butuh berapa kali siklus clock-nya gitu, untuk fetch-nya, nanti untuk execute-nya berapa siklus lagi gitu. Nah, ini beda dengan yang ini, kalau yang refresh-nya ini tadi, yang dynamic RAM tadi, nah ini bisa aja dia itu tergantung sama sifat si kapasitornya gitu. Nah, apakah mungkin mau disesuaikan sama clock? Ya bisa juga, tapi pada prinsipnya itu tentu tergantung sama karakteristik ini ya, kapasitor yang digunakan gitu. Mesti berapa kali dia di refresh ini ya, periode refreshnya itu gitu. Nah, mungkin aja untuk refreshnya dia nggak dalam satu siklus clock gitu, tapi bisa juga ini proses refreshnya ya disinkronisasi sama clock yang ada gitu. Nah, tapi clock itu sendiri nggak khusus untuk terkait sama merefresh isi
drum ini gitu ya. Oke. Oke, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain mungkin? Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa jenis organisasi drum ini ya. Nah, ini salah satu bentuk organisasi yang umum ya adalah drum ukuran 16 megabit. Nah, ya, jadi ini perhatikan ya, hati-hati. Ini 16 megabit. Jadi drum 16 megabit ini ya bisa disusun berupa sebuah memory array ya. Jadi sel-sel ya, sel-sel yang disusun dalam array sebanyak 2048 kali 2048 dan sekali baca dia 4 bit gitu. Ya, jadi nah oke ya, 2048 kali 2048 itu kan 4 mega ya kan. Nah, 4 mega dan ini dia sekali baca atau sekali tulis dia per 4 bit gitu. Jadi maka di sini ya, jadi makanya dia ukurannya 16 megabit gitu ya. Nah, dia terdiri atas array ini tadi ya 4 mega ya, 2048 kali 2048 dan setiap selnya itu dibaca 4 bit gitu. Maka bagaimana mengaksesnya ya, karena dia 2048 itu kan dia 2048 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 11 ya kan. Nah, maka ini untuk mengakses setiap sel di sini ya, ini dibutuhkan alamat ya. Alamat sebetulnya sebanyak ya. Nah, alamat sebanyak 2 pangkat 11 gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ya kan, karena kan 2 pangkat 11 ya, karena kan 2 kali 2 pangkat 10 kan 2048 gitu ya, 2 pangkat 11. Nah, jadi untuk mengakses salah satu sel di array ini gitu. Nah, jadi cuman kan masalahnya alamat array ini kan dia kan baris sama kolom gitu. Ya, baris sama kolom. Jadi alamat sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah 2 pangkat 22 gitu ya kan. 2 pangkat 11 buat barisnya, 2 pangkat 11 buat kolomnya gitu, untuk milih salah satu sel yang nanti mau dibaca ataupun ditulis di sini gitu. Nah, cuman untuk menyingkat menyederhanakan rangkaiannya ya, supaya jalur alamatnya itu nggak terlalu panjang, ini cukup digunakan ya 11 jalur aja dia, dari A0 sampai A11. Ini 11 jalur ya. Nah, ini nanti yang kemudian dikirim 2 kali ya. Jadi ya, jadi yang pertama nanti untuk baris ya. Nah, baru kemudian nanti yang untuk kolom ya, untuk menentukan baris sama kolom di sini. Nah, jadi dari yang 11 ini ya, ini nanti akan dimasuk ke row decoder ya. Ini kan dia ini 11 bit, jadi ya 11 jalur. Nah, ini nanti diterjemahkan menjadi 2048 salah satu dari yang 2048 ini ya. Jadi dari ini dia ada 2048 jalur ini ya, ke setiap ini kan karena array-nya terdiri dari 2048 baris kali 2048 kolom gitu. Ya, jadi dari gimana kombinasi bit yang dari yang 11 jalur ini kan nanti yang menentukan mana ini ya, alamat sel yang mau diakses nanti gitu. Ya, jadi dari segi barisnya baru nanti 11 sinyal lagi berikutnya nanti melalui sini untuk yang kolomnya gitu ya. Nah, sel yang diaktifkan nanti dibaca sekali 4 bit. Nah, maka nanti 4 bit datanya ya ini akan keluar melalui sini. Ada 4 jalur buat data, D1, D2, D3, D4 gitu. Ya, jadi kalau yang mau diinput, ini masuk buffer dulu. Nah, baru nanti masuk ke, ini ada rangkaian untuk refresh. Nah, ini kan ada kan drum. Ya, jadi ini rangkaian buat refresh selnya tadi gitu. Nah, sedangkan ini kolom decoder ini untuk menerjemahkan dari yang 11 jalur ini tadi. Kan nanti mana yang aktif, mana yang non aktif dari 11 jalur tadi terjemahkan menjadi
salah satu sel dari yang dari 16 dari 4 juta sel yang ada di sini, 4 mega sel yang ada dalam satu array memori ini gitu. Ya. Nah, jadi ini ukuran memorinya adalah 16 megabit. Dia jadi terdiri atas ya satu buah array. Nah, ukuran 2048. Oke ya, jadi ini yang baris untuk yang select-nya ya, sedangkan ini yang untuk tadi kan ada untuk setiap sel itu kan terhubung sama select sama kemudian yang data in atau data out. Nah, jadi yang kolomnya ini untuk data in atau data out-nya, sedangkan yang baris ini untuk yang select-nya. Ya, jadi sini ada 2048 jalur ya untuk memilih mana dari yang 2048 baris ini yang mau diakses selnya, dan kemudian nanti ada salah satu dari yang 2048 jalur untuk kolomnya gitu ya. Oke, ini ada, nah ini RAS ya, read access select gitu ya, kalau saya nggak salah ini untuk mengatur ini ya, timing sama kontrol di sana ya. Ini ada write enable sama ini untuk pembacaannya, ini untuk penulisan, ini untuk pembacaannya ya. Oh, ini row address select, sorry ya, yang RAS row address select ya. Ini yang column address select ya, untuk milih jadi mengatur ini, karena kan alamatnya cuman ini kan sebetulnya mestinya 2 pangkat 22 gitu ya, karena kan 2 pangkat 11 buat baris, 2 pangkat 11 buat kolom gitu. Nah, jadi diatur, sedangkan jalurnya untuk menghemat ya dia pakai 2 pangkat 11 apa 11 saja, 11 jalur aja gitu ya. Jadi bergantian, sekali untuk baris, nanti sekali untuk kolom gitu ya. Nah, ini diatur sama yang row address select sama column address select ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, nah ini organisasi untuk drum 16 megabit ya, jadi dia 4 mega sel yang menampung 4 bit ya sekali baca gitu ya. Jadi kapasitasnya 16 megabit. Nah, chip ini kan dia di packaging ya, jadi seperti udah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau yang kita lihat di luar ya itu kan adalah packagingnya ya, jadi yang hitam ada kakinya banyak itu adalah packagingnya atau casingnya lah gitu, barangkali kalau kita analogikan dengan HP gitu ya. Nah, ini contoh dua macam packaging ya. Pertama ini untuk EEPROM 8 megabit ya. Jadi yang EEPROM 8 megabit ini dia 8 megabit ya, berarti dia 8 bit dikali 1 mega gitu ya. Ada 1 mega sel. Nah, 1 mega sel berarti dia butuh alamat nah 1 mega itu kan dia 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 ya kan. Nah, berarti ada 20 jalur alamatnya. Maka kita lihat sini dia jalur addressnya ya dari A0 sampai A19 ya. Untuk jalur alamatnya. Sedangkan datanya ya dia sekali baca dia ini 8 bit. Nah, maka jalur datanya ada 8. Nah, D0 sampai D7 gitu. Ya, nah ini antara lain yang bisa kita lihat sini ya. Jadi dia ini 1 mega kali 8 bit ya. Jadi ada 1 mega sel gitu ya. Ada 1 juta sel ya yang bisa menampung 8 bit sekali baca ya. Nah, ini packagingnya namanya yang 32 pin gitu ya. Jumlah pinnya semua 32 ya. Ukurannya 0,6 inci gitu. Nah, buat yang drum 16 megabit kita tadi ya. Nah, karena dia kan menggunakan ini jumlah pinnya lebih sedikit ya, karena kan alamatnya dia tadi cuma 11 jalur ya, dari A0 sampai A10 gitu ya. A0 sampai A10 ini kan. Dan kemudian datanya ya sekali baca dia 4 bit. Nah, jadi ada D1 sampai D0 sampai D3. Nah, jadi ada 4 mega tadi selnya ya, 2048 kali 2048 tadi ya. Nah, kalau di sini dia 1 mega ya kali tapi kali 8 bit sekali baca. Nah, ini dia 4 mega tapi kali 4 bit sekali baca atau sekali tulis gitu ya.
Oke, nah ini apanya, packaging yang khasnya gitu ya, sama sinyal-sinyalnya gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan memori yang lebih besar kapasitasnya? Nah, maka, nah ini salah satu, kalau misalnya dia tadi cuman 4 bit sekali baca ya. Nah, maka di sini kalau misalnya kita butuh word-nya ya, word-nya di sini misalnya tadi satu word itu adalah 8 bit, nah maka kita butuh organisasi yang berbeda ya. Nah, ini salah satu contoh organisasi memori 256 kilobyte ya. Jadi terdiri atas 8 buah chip, nah 8 buah array ya, yang masing-masing berukuran 256 kilo. Nah, kalau 256 kilo ya, bisa menampung 256 kilo sel. Berarti apa? 512 baris kali 512 kolom. Nah, jadi ini dia menampung bisa menampung sampai 512 ini untuk mengakses bit nomor 1 gitu. Nah, jadi array nomor 1 buat bit pertama, array nomor 2 nanti, nah jadi ada 8 array, ada 8 chip seperti ini. Nah, satu chipnya itu terdiri atas itu tadi array. Nah, kalau di sini dia 512 kali 512 ya. Beda sama yang di sini tadi. Kalau di sini tadi yang dia chipnya ini tadi yang 2048 kali 2048. Nah, ini chip yang 4 mega selnya jumlahnya 4 mega gitu ya. Tapi kalau di sini, nah kalau yang ini tadi, nah dia chipnya, satu chipnya itu berukuran 256 kilo. Nah, ya, jadi ada 256 kilo sel gitulah ya. Jadi 512 kali 512. Nah, ini jadi 512 baris kali 512 kolom ya. Sel untuk satu bit yang mau diakses. Nah, nanti yang pada organisasi di sini ada 8 buah chip dipakai. Nah, jadi chip nomor 1 buat nanti ketika dibaca, ini dibaca sekaligus 8 bit. Nah, makanya dia jadi 1 byte gitu kan sekali bacanya. Nah, jadi ada 8 buah chip di sini, chip nomor 1, chip nomor 2 buat bit nomor 2, chip nomor 3 buat bit nomor 3, chip nomor 4 buat bit nomor 4, nomor 5 sampai chip nomor 8. Nah, ketika dibaca atau ditulis, ya maka yang diambil dari masing-masing chip ini cuma 1 bit aja dia. Nah, ya cuma 1 bit aja gitu. Nah, bagaimana memilih baris sama kolomnya? Nah, karena dia di sini 256 kilo ya. Nah, 256 kilo itu kan adalah 256 itu kan berapa? 2 pangkat 8 ya, karena 2 pangkat 8 1 kilo itu 2 pangkat 10. Nah, maka 2 pangkat 18 dia butuh 2 pangkat 18 jalur. Nah, ini yang alamatnya. Nah, alamatnya dia ada 18 bit berarti untuk alamatnya. Nah, ya jadi untuk milih, jadi ada 9 bit ya untuk milih baris. Nah, karena kan dia berjumlah satu chipnya ini kan dia 512 baris. Nah, 512 baris itu kan 2 pangkat 9. Nah, jadi kan maka 9 bit di sini untuk milih barisnya. Nah, kalau di sini dia nanti 9 bit untuk milih kolomnya gitu. Nah, ya. Nah, jadi ini 9 bit untuk memilih salah satu dari yang 512 baris, 9 bit untuk milih salah satu dari yang 512 kolom. Nah, untuk milih sel mana ini yang mau dibaca atau mau ditulis bitnya. Nah, jadi jangan lupa dia di sini kan dia adalah satu sel ini dia bitnya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dia memori yang 256 kilobyte. Nah, kalau misalnya butuh kapasitas memori yang lebih besar, ya, maka ini dikembangkan dari yang di sini. Ya, jadi kelipatan dari sini. Misalnya apa? Misalnya kalau kita lihat berikutnya ini adalah organisasi memori yang 1 megabyte. Nah, ya, jadi 1 megabyte ya itu kan adalah 4 kali 256 kilobyte. Betul? Betul nggak?
ya kan? Betul, Pak. Nah, jadi untuk memori yang berukuran berkapasitas 1 MB ini menggunakan 4 buah. Nah, 4 buah eh, modul memori yang 256 KB tadi. Nah, dikombinasikan bagaimana? Berupa 4 buah kolom. Nah, ya, jadi ada 4 buah kolom di sini. Nah, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Yang masing-masing kolom terdiri atas 8 buah chip seperti tadi. Nah, ada 8 buah chip seperti tadi. Ya. Jadi nanti dari yang satu dari masing-masing. Nah, kali baca ya dari ini semua tetap sekali baca dia 1 bit 1 bit. Nah, jadi nanti 1 bit dari yang rombongan chip nomor 1 ya untuk bit ke 1. Nah, diambil salah satu dari yang 4 ini. Nah, jadi salah satu dari yang 4 ini gitu ya. Nah, salah satu nanti dari bit yang dari chip yang A2, B2, C2, D2 ya untuk bit kedua salah satu dari chip A3, B3, C3, D3 untuk bit ketiga dan seterusnya gitu. Ya, jadi tetap sekali baca dia 1 byte gitu. Tapi kapasitasnya, nah yang bisa ditampung di sini, nah sekarang adalah 1 mega. Itu dari mana? 4 kali 256. Nah, bagaimana untuk mengakses alamatnya? Karena dia 1 mega, ya maka panjang alamatnya sekarang kan menjadi 20 bit. Ada 20 jalur untuk alamatnya. Betul nggak? Karena kan 1 mega itu 1 kilo kali 1 kilo, ya kan? 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10. Berarti kan 2 pangkat 20. Berarti ada 20 jalur di sini. Nah, 20 jalurnya itu apa? 9 bit. Nah, seperti tadi 9 bit ya untuk memilih salah satu dari yang 512 baris pada masing-masing ini ya. Nah, 9 bit untuk milih salah satu kolomnya ya. Nah, kemudian untuk milih yang mana antara yang 4 ini yang mau dibaca ada 2 bit lagi. Nah, kan kalau 2 sorry. Kalau 2 bit kan dia bisa milih salah satu antara yang 4 ini. Karena kan memang sekali baca salah satu dari yang 4 ini aja yang diakses selnya. Kebayang nggak? Jadi misalnya ketika dikasih satu alamat, ya mungkin bit pertamanya dari chip A1, nah, maka ini yang aktif, ya baris berapa, kolom berapa, nanti yang sini. Nah nanti kalau dia dari yang A1 berarti nanti yang 2 bit pertamanya ini yang 00 gitu, ya 00 baru nanti yang 9 bit berikutnya untuk kolom, 9 bit berikutnya untuk baris. Nah, itu yang bit pertama. Ya, nah nanti yang bit kedua, nah mungkin dari chip B2 gitu, ya bit chip B2, nah berarti nanti di sininya dia yang 01, 2 bit pertama, nah, nanti kolom berapa, baris berapa di chip B2. Nah bit ketiga mungkin dari A3, bit keempat dari dari C3 dan seterusnya gitu. Jadi salah satu yang diambil dari ini jadi dari 8 kali 4 dari 32 chip ini gitu. Ya salah satu yang dipilih ya untuk mengambil bit ke-1, ke-2 sampai ke-8-nya gitu ya. Nah, jadi ini dia yang 2 bit ini dia masuk ke ini yang chip group enable ini tadi ya. Nah, dia untuk milih grup mana? Grup A, B, C atau D gitu. Nah, jadi kalau yang A berarti nanti dia yang 00 misalnya gitu ya. Yang B 10, C 11 C 10, B yang 01, ini 10, ini yang 11 gitu. Nah, baru nanti yang 9 bit berikutnya ini untuk kolomnya, 9 bit berikutnya untuk barisnya gitu. Nah. Oke. Ada komentar atau pertanyaan sampai sini barangkali? Belum ada, Pak, masih proses. Oke, diresapi dulu gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, oke, oke, sebentar ya. Saya bisa sebentar dulu.
Oke, baik. Lucu kali ini webcamnya nggak bisa diaktifkan ya. Ya, masih juga error. Oke lah, baik. Nah, organisasi memori berikutnya ya adalah, nah salah satu bentuknya ini yang disebut sebagai memori berkelang atau interleave ya. Saya agak payah menerjemahkan interleave ini aja, sebut aja lah berkelang gitu ya. Jadi ini terdiri atas sejumlah chip DRAM ya yang dikelompokkan menjadi memory bank gitu ya. Nah, masing-masing bank ini ya yaitu kelompok-kelompok chip tadi ya, dia bisa melayani permintaan baca atau tulis secara independen, bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi, nah yang artinya apa ya? Kalau banknya itu sebanyak K, ya ada K buah bank, nah maka dia bisa melayani K buah permintaan secara serempak. Nah sehingga kecepatan baca tulisnya bisa naik secara sebanyak K kali. Ya katakanlah apa? Misalnya K-nya itu 4, ya ada 4 buah bank, maka ya masing-masing bank itu bisa menangani kan permintaan sendiri ya. Jadi yang 4 bank ini bisa menangani 4 permintaan sekaligus gitu. Nah, sehingga dia pembacanya jadi naik 4 kali lipat lebih cepat gitu. Nah, dibandingkan kalau yang di sini tadi ya, kalau seperti ini kan dia satu-satu gitu. Nah, sekali minta ya ini kan dia wordnya 1 byte gitu. Nah, jadi sekali baca kan 1 byte gitu. Nah, itu satu request dia 1 byte. Nanti request berikutnya 1 byte, request berikutnya 1 byte gitu. Nah, jadi kalau misalnya pakai yang interleave tadi, nah mungkin ini dia jadi satu beberapa ini ya jadi satu bank dia mungkin ada 2 buah seperti ini jadi satu bank. Nah sorry ini dia jadi satu bank sendiri. Nah jadi kalau misalnya ada 4 buah bank seperti ini maka dia bisa sekali baca 4 byte gitu kan. Nah ini jadi bisa lebih cepat jadinya gitu karena bekerja paralel gitu, serentak gitu. Kalau ini kan dia satu persatu, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Nah, tapi kalau ada 4 seperti ini, nah sekali masuk requestnya ada 4 yang bisa diambil sekali 4 byte langsung diambil dari masing-masing bank ini gitu. Nah, ini jadi yang memori interleave tadi ya. Nah, jadi kalau word memori yang berurutan disimpan dalam bank yang berbeda, ya maka transfer satu blok memori itu bisa dipercepat gitu. Nah, jadi kalau kan kemarin kalau kita cerita yang di cache kemarin kan blok itu kan dia yang word yang berurutan gitu. Nah, jadi secara fisiknya gitu ya. Nah, banknya itu dibeda-bedakan per wordnya ya. Nah, maka kan sekali baca dia bisa itu tadi karena bank itu bisa dibaca secara paralel. Nah, maka untuk mentransfer satu blok itu karena dia banknya berbeda-beda bisa dibaca secara paralel maka dia bisa cepat gitu. Nah, dibandingkan kalau misalnya yang secara standar misalnya pakai kalau dia ini aja ya maka ini kan dia mesti serial kerjanya gitu loh. Nah, kalau serial kan dia selesai dulu yang satu baru nanti yang kalau pakai organisasi seperti ini satu blok itu misalnya 4 byte, nah kan dia nunggu byte pertama, habis itu baru byte kedua, byte ketiga, byte keempat. Nah, tapi kalau dia pakai yang interleave tadi ya ada satu bloknya itu dia 4 byte. Nah, setiap byte-nya itu disimpan ya diakses dari 4 buah bank. Nah, maka sekali baca, sekali request satu blok itu 4 byte-nya langsung didapat sekaligus gitu. Nah, itu kan lebih cepat dia gitu ya. Nah, ini yang organisasi lanjutannya gitu ya. Oke. Baik. Nah, berikutnya faktor yang perlu diperhatikan dari memori ini adalah masalah error. Ya, nah jadi memori semikonduktor ini dia dapat mengalami error. Ya, artinya apa? Data yang tersimpan di dalamnya, nah itu bisa aja salah. Nah, jadi ada 2 di sini jenis errornya. Ya, pertama yang namanya hard error sama soft error. Nah, jadi kalau hard error itu akibat kegagalan atau kerusakan fisik gitu. Nah, ya. Nah, efeknya bagaimana? Nah, si sel memorinya ya yang menyimpan 1 bit tadi itu nggak bisa diandalkan gitu ya. Mungkin dia bentuknya apa? Mungkin dia nilai bitnya itu bisa berubah-berubah mendadak
ya sebentar 0, sebentar 1, sebentar 0, sebentar 1, atau dia stuck, sangkut 0 aja terus, mau ditulisin kayak apa tetap aja isinya 0 terus, atau 1 aja terus gitu ya. Nah, ini akibat kerusakan fisik gitu ya. Mungkin di fisik penyalahgunaan berat itu dari lingkungannya apa? Mungkin dia dipakai di lingkungan yang ekstrim ya, sering panas, sering terlalu panas, terlalu dingin gitu misalnya ya, atau kelembapan tinggi dan sebagainya ya. Atau mungkin karena cacat pada saat produksi, atau faktor umur, faktor U ya, udah lapuk dia gitu ya, udah tua chipnya gitu ya, maka jadi nggak andal dia. Nah, kalau soft error ini uh, random sifatnya, gitu ya. Jadi uh, tidak merusak tapi mengubah isi satu atau lebih sel memori ya. Jadi memorinya sendiri fisiknya nggak rusak gitu, cuman lagi sial aja gitu ya, datanya ya ternyata salah gitu, ternyata error ya. Nah, mungkin ya akibat power supply barangkali ada gangguan, ada lonjakan, barangkali spike gitu ya di tegangannya, atau mungkin karena radiasi ya, radiasi partikel alfa gitu ya. Nah, partikel alfa ini dia kalau radiasi ini kan yang paling lemah sifatnya, dia jadi cuma dalam jangka jaraknya pendek ya, tapi mungkin bisa aja berdampak. Nah, ini tadi ya, jadi yang bitnya pastinya 0 jadi 1, atau 1 jadi 0 gitu ya. Nah, intinya apa? Jangan kita harapkan bahwa yang tersimpan itu dia sempurna gitu. Nah, ini bisa mengalami error. Nah, sehingga ini sesuatu yang harus diantisipasi. Nah, jadi karena error ini bisa terjadi, ya meskipun mungkin kemungkinannya kecil, tapi tetap aja harus diantisipasi. Ya, nah ini yang mau kita lihat berikutnya. Nah, karena faktor error ini, maka pada rangkaian memori ini ditambahkan kemampuan untuk atau kode tambahan ya untuk koreksi error. Nah, ini yang disebut sebagai ECC. Nah, kalau mungkin kalian pernah dengar ECC, yaitu Error Correcting Code. Nah, bagaimana cara kerjanya ya? Ketika ada data dituliskan ke dalam memori ya. Nah, ketika data dituliskan ke dalam memori ya, nah data tersebut itu akan nanti dihitung nilai kodenya. Nah, ini menggunakan satu fungsi F tertentu gitulah ya. Jadi nah, hasil perhitungan dari fungsi F ini ya, ini akan menghasilkan bit-bit kode. Nah, yang kemudian nanti dua-dua akan disimpan di memori. Nah, jadi kalau misalnya memorinya berukuran M bit, nah maka setelah dihitung ya fungsi ECC-nya, misalnya dia akan dihasilkan K buah bit. Nah, maka yang disimpan di memori adalah M tambah K bit tadi. Nah, ya di selnya ya, atau di memorinya lah gitu ya. Nah, karena kan selnya satu bit gitu ya. Nah, ketika dia dibaca, ya, maka yang dibaca pun dua-duanya ya, nilai data M-nya itu tadi sama nilai kode ECC-nya ini tadi ya. Nah, dari M yang dibaca di memori ini nanti akan masuk ke F lagi, dihitung lagi nilai F-nya. Ya, dihitung lagi sama fungsi F-nya tadi ya. Nah, setelah dihitung kan dapat nilai K-nya, K yang baru ini. Nah, K yang baru akan dibandingkan sama K yang tersimpan tadi di memori. Di compare, dibandingkan ya. Kalau dia sama, nah berarti nggak ada masalah ya. Berarti M-nya udah benar. Nah, jadi kalau K yang dihitung dari M yang dibaca sini sama dengan K yang dibaca yang tersimpan dari memori tadi, berarti memang M-nya tidak mengalami perubahan. Nah, tapi kalau misalnya setelah dihitung ya K yang baru ini beda nilainya, maka M-nya nanti akan masuk ke korektor ini. Nah, ya. Jadi ada kemungkinan ya, tergantung nanti nilai kode K-nya ya, bisa dikoreksi M-nya. Nah, errornya di bit keberapa gitu. Nah, maka kalau dia error yang mestinya kebacanya 0, ya kalau dia error berarti dia harusnya 1 gitu, atau kebacanya 1 harusnya 0 gitu. Nah, maka dia di korektor ya, dimasuk di koreksi sini. Nah, baru kemudian di output lagi. Nah, tapi kalau ternyata tidak bisa dikoreksi, ya kondisinya tidak bisa koreksi, maka akan keluar sinyal error. Nah, berarti ini datanya nggak benar. Nah, ini prinsipnya fungsi error correcting code. Jadi
dari data yang mau disimpan, dihitung nilai kodenya, dan disimpan dua-dua, data sama kodenya. Nah, nanti ketika dibaca lagi dua-duanya, data sama kode ya. Dari data yang dibaca, dihitung lagi kode yang baru. Nah, kode yang baru dibandingkan sama kode yang lama, yang disimpan. Kalau kodenya sama, berarti nggak ada error. Kalau kodenya beda, berarti ada error. Nah, kalau bisa dikoreksi, dikoreksi. Gitu. Nah, oke. Baik, nah, kita lihat coba contohnya ya. Nah, salah satu error correcting code yang paling sederhana adalah yang dikembangkan sama namanya Robert Hemming. Ya, kalau saya nggak salah namanya Robert gitu ya. Dari laboratorium Bell gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini contoh buat yang sederhana aja, buat data berukuran 4 buah bit. Nah, ini bisa digambarkan pakai diagram Venn. Ya, masih ingat diagram Venn? Ya, kalau dulu belajar aljabar gitu ya. Jadi, misalkanlah ya, data kita, nah jadi ini M-nya panjangnya 4 bit gitu ya. Nah, data kita adalah seperti ini ya. 1110 ini ya. Nah, kalau dia datanya 4 seperti ini ya, kode Hamming-nya itu dia panjangnya 3 bit ya. Nah, kode Hamming-nya bagaimana ya? Ini dia menggunakan paritas genap gitu ya. Jadi paritas itu apa? Dia jumlah bit satunya ya. Nah, jumlah bit satu pada ketiga buah lingkaran ini ya, lingkaran A, B sama C itu harus selalu berjumlah genap. Nah, oke, ya. Harus berjumlah genap. Nah, jadi di lingkaran A, nah lihat di lingkaran A ini kan dia bit satunya baru ada 3 nih. Nah, maka parity bitnya, nah ini ya ditambahkan ya satu buah parity bit. Nah, ini dia jadi namanya parity bit gitu ya. Yang ini. Nah, yes. Nah, jadi pada lingkaran A ditambahkan parity bit 1. Nah, untuk lingkaran B, karena angka satunya, bit satunya udah genap, maka nggak perlu lagi dia ditambahkan parity bit. Nah, maka di sini yang lingkaran B dia 0 ya. Nah, dia 0. Sedangkan yang C juga sama, karena dia udah 2 ya, ini jumlah bit satunya juga sudah genap, maka dia di sini 0 gitu ya. Nah, ini ya, ini 0, sini 0 ya. Karena apa? Karena di sini udah mana saya buat ya, coba di sini jumlah bit 1 udah genap gitu ya. Nah, maka di sininya dia sini 0 ya, sama di sini 0 ya. Nah, tapi kalau nah, jumlah bit satunya itu ganjil ya. Jumlah bit 1 ganjil. Nah, maka ini ditambahkan ya, di sini ditambahkan ECC-nya ya, apa kodenya error gitu ya. Nah, sekarang ya, misalkan terjadi error ya. Nah, errornya apa? Yang mestinya 1 menjadi 0. Nah, di sini terjadi error ya. Ya, ini error ya, karena kan mestinya
mestinya sama dengan 1 gitu ya. Error yaitu terbaca terbaca 0, mestinya 1 gitu ya. Nah, di sini ya misalnya bit yang satu ini ya, yang tadinya 1 ini ya, ini mengalami error sehingga terbaca sama dengan 0 yang mestinya 1. Nah, bagaimana mendeteksi antara yang keempat bit data ini tadi mana yang mengalami error? Maka tinggal melihat jumlah bit 1 dalam masing-masing lingkaran. Nah, ya, jadi di sini ya pada lingkaran B ya ini nah jumlah bit 1 ya ini masih genap ya, yang artinya apa? Berarti tidak ada error ya. Di lingkaran B sama C ya, kalau kita lihat di lingkaran B ya, ini jumlah bit satunya ini masih genap, berarti tidak ada error ya. Nah, tapi di lingkaran A sama C ya, di lingkaran A sama C ya. Iya, mau diganti. Nah, di sana ya Nah, di lingkaran A sama C ya, jumlah bit satunya ganjil. Nah, kan di A cuma tinggal 3, di C cuma ada 1. Nah, berarti error terjadi pada apa? Perpotongan antara lingkaran A sama lingkaran C, yaitu apa? Bit yang di sini. Nah, berarti ini dia errornya gitu ya. Nah, berarti di mana errornya pada perpotongan lingkaran A sama C ya, karena yang di kedua lingkaran tersebut yang jumlah bit satunya menjadi ganjil. Nah, jadi dalam kondisi normal yang oke, dia harusnya jumlah bit satunya genap di masing-masing lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya errornya terjadi antara A sama B ya, berarti yang satu menjadi 0. Nah, maka kan dia sedangkan yang di sini, nah jadi di sini dia ini error correcting code yang untuk 1 bit gitu. Jadi dia kalau errornya cuma 1 bit dia masih bisa deteksi, tapi kalau dia errornya 2 bit maka dia nggak bisa deteksi bit mana yang mengalami error dan dia akan laporkan, berarti datanya error gitu. Ya. Ini single error detection, single error correction, ya. Single error detection, single error correction itu namanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah,
Nah, ini yang 4 bit masih lumayan ya. Yang nanti yang agak lebih seru yang berikutnya ini ya. Kita coba lihat kalau error correcting code yang untuk yang jumlah bit datanya lebih panjang gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Si aman semua? Oke ya, saya asumsikan masih aman ini ya. Oke, si Sultana bilang belum ada. Baik. Nah, ini tadi disebut sebagai check bit ya. Jadi bit tambahan ini ya, bit-bit tambahan ini yang disebut sebagai check bit. Jadi kalau datanya dia 4 bit, maka check bitnya 3 bit ya. Nah, kalau dia datanya 8 bit, maka check bitnya adalah 4 bit. Nah, ini nanti mau kita lihat setelah ini ya. Nah, ini untuk yang single error correction ya. Kemudian kalau single error correction, double error detection ya. Jadi dia bisa deteksi 2 bit, tapi yang dia koreksi cuma bisa 1. Maka check bitnya adalah 5 gitu. Nah, kalau 16 bit, nah ini check bitnya ada 5. Nah, untuk yang SEC DED, nah ini jadi 6 bit gitu ya. Nah, jadi data yang mesti disimpan panjangnya bertambah kita 30%. Kenapa? Karena yang disimpan nanti kalau misalnya dia ini yang 8 bit ya pakai single error correction, yang disimpan nanti adalah 8 tambah 4 alias 12 bit. Untuk setiap 8 bit data yang disimpan itu panjangnya adalah 12 bit. Kenapa? Karena ditambah 4 check bitnya. Nah, kalau misalnya mau pakai yang SEC DED, maka yang disimpan ya untuk data 8 bit sepanjang 8 tambah 5 gitu. Ya 13 bit jadinya. Nah, kalau dia 16 bit berarti nanti yang disimpan di sini kalau dia single error correction 21 bit. Kalau di sini jadi 22 bit gitu. Ya. Nah, persentasenya lebih kecil. Ini semakin panjang data bitnya ya, tapi check bitnya dia bertambahnya nggak terlalu banyak gitu. Ini yang kerennya gitu ya. Jadi kalau udah 128 bit ya, dia untuk single error correction cukup 8 bit aja ya, check bitnya 9 bit untuk yang SEC DED gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kita coba lihat adalah ini. Nah, ini untuk yang 8 bit ya. Jadi ini untuk 8 bit data ya plus 4 bit check bit. Nah, ini kan jadi sama dengan 12 bit totalnya ya. Nah, 12 bitnya ini ya bit posisinya kan dari, nah ini dibaca dari yang paling kanan ya. Bit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-12. Nah, kan yang disimpan adalah 12 bit semuanya. Nah, ini disimpan sekaligus. Bagaimana dia nyimpannya? Nah, ya jadi ini yang untuk data bitnya. Nah, jadi data bit ke-1 ini simpan di posisi ketiga gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 4 bitnya ini yang C1, C2, C4, C8 gitu. Nah, ini dari mana angkanya ya? Ini posisinya juga ada penentuannya ya. Jadi yang check bit ya, perhatikan untuk yang check bit ya. Nah, ini kan C1. Nah, dia disebut C1, C2, C4, C8. Kenapa? Karena melihat ininya, posisinya ya. Jadi check bit ke-1 ya. Ini dia yang, nah itu yang posisi ya, mengambil bit dari posisinya secara biner ya. Nah, posisi secara binernya yang bit ke-1-nya adalah 1 gitu. Nah, ini dia ya. Ini 1. Nah, kemudian C2 ini buat yang ya bit check bit kedua untuk yang posisinya ya.
berada di posisi ini yang angka satunya, nah ya, posisi secara biner di posisi kedua, gitu, ya. Nah, cek bit ketiga, nah ini kan cek bit, cek bit ketiga ini yang untuk posisi bitnya di posisi ketiga, bit satunya di posisi ketiga, ya. Cek bit keempat, ya. Cek bit keempat ini untuk yang posisi bitnya adalah angka satunya di posisi keempat. Nah, posisi keempat ini kan dia 8, makanya dibilangnya C8. Nah, kalau posisi ketiga ini kan dia nilai binernya kan adalah 4 gitu kan. Nah, maka dia C4 gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, baru nanti sisanya yang dipakai untuk D1, D2, D3, D4 dan seterusnya sampai D8 gitu ya. Nah, selain posisi yang diambil mereka ini gitu ya. Oke, nah, bentar ya. Nah, ini contoh kasus. Oke, dari sini dulu ya. Jadi, nah, apa yang diisikan ke dalam masing-masing check bit tadi ya. Jadi C1 ya itu adalah D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR D7 ya. Yaitu apa? Dia yang di-XOR-kan adalah bit-bit yang posisinya ya, posisi pangkat 2-nya ya. Oke, sorry ya, check bit ini adalah bit-bit pada posisi yang pangkat 2 ya. Jadi ke 1 ya, ini 2 pangkat 0, yang check bit 2 ini tadi ya 2 pangkat 1 ya, check bit 4 ya ini 2 pangkat 2. Nah, bisa juga ngelihatnya gitu ya. Jadi 1 itu 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kan 0, 1, 2, 3 gitu ya. 2 pangkat 3 posisi ke-8 ya. Nah, check bit ini dipakai untuk ya data bit yang memiliki bit 1 pada posisi yang bersesuaian. Nah, jadi C1 dipakai untuk data yang posisi bit ke-1-nya adalah 1. Nah, ini D1, D2, D4 ya, coba kita lihat. Ya. C1 Nah, ya, jadi untuk yang C1 ya ini untuk yang posisi bit ke-1-nya adalah 1 ya. Nggak mau ya. Ini ngaco nih ya. Jadi iya, nggak bisa ditandain. Saya membuat tanda sebetulnya di sini. Ya, jadi lihat, oke ya. Ini aja lah ya, coba perhatikan ya. Nah, C1 ya, ini kan dia adalah yang bit apanya? Ya, di posisi yang bit ke-1-nya adalah 1. Nah, ini dipakai untuk yang data yang posisinya adalah 1 juga di bit ke-1-nya. Nah, yaitu nah, ini 1 ya, D1. Aduh, ya, lihat D1 kemudian D2. Nah, ini kan dia 1 juga ya. D3 enggak, karena kan dia bit ke-1-nya 0. D4 tapi iya, D4 ya. D5, nah D6 enggak, D7 iya. Nah, berarti apa? C1 untuk apa ini bisa? Ya, mau di sini ya. Jadi C1 buat D1 ya, D2 ya,
D4, nah atau saya buat di sini aja lah ya. C1 ini untuk D1 ya, karena di sininya dia 1 ya. D2 ya. D2, D3 enggak, D4. D4, kemudian D4, D5, D5, D6 enggak, D7, sama D7 ya. Nah, D7, D8 enggak ya, karena dia 0. Nah. Oke, kemudian kalau C2 ya. Nah, ini C2 buat yang bit kedua posisinya. Nah, ya karena dia ini C2 kan dia 2. Nah, buat yang data yang bit kedua posisinya adalah posisi bit keduanya adalah 1 juga. Posisi bit kedua adalah 1, yaitu apa? D1. Nah, ya berarti sini D1, kemudian D2 enggak karena 0. Nah, D3, nah ya. D3 ini 0 ya. D4, nah. D4 ya, sininya ini pun 1 juga ya. D5 enggak, ini kan karena bit keduanya kan 0. D6 bit keduanya 1 ya. D6, D7 ya, sama D8 enggak, ya. Itu dia ya, D1, D2. Nah, ini yang buat bit keduanya dia adalah 1 ya, D1. Nah, D1, D3, D4 ya, D5 enggak, D6, D7 ya. Kemudian nah, kalau C3 ya. Nah, ini untuk yang bit ketiganya, posisi bit ketiganya ya, atau C4 ya. Sorry, bukan C3, C4 ya. C4 ini untuk yang bit posisi ketiganya adalah 1 ya. Nah, D1 enggak ya, D2. Nah, D2 masuk ya. Kemudian D3 ya. D3, D4, D4, D5 ini 0 ya, D6 juga 0, D7 0, D8, nah, D8 gitu ya. Oke, nah baru kemudian kalau yang C8, nah ini untuk bit posisi keempatnya adalah 1. Nah, yang posisi bit keempatnya adalah 1 ya. Jadi kita lihat D1 ini 0, D2 0 ya, D3 0, D4 0 ya. Nah, ini berarti D5 ya, D5 ini 1 ya, D6 ya, D7 sama D8. Nah, ya. D8. Nah, itu dia ya. Nah, diapain? Di XOR-kan gitu ya. Di XOR-kan nilainya. Oke, ya. Nah, di XOR-kan nilainya ya. D5, D6, D7, D8 ya. Oke. Nah, sekarang ya, misalkan datanya adalah 00111001 ya. Nah, D1 yang paling kanan ya. Nah, ini kan datanya 00111001. Maka ya C1-nya, nah C1 kan adalah, nah dilihat dari kanan, D1 ya, D1 ya XOR D2 XOR D4 ya, D4 kan D1, D2, D3, D4. Nah,
D4-nya 1 ya, XOR D5, ini D5 satu lagi ya, sama D7. Nah, D7-nya 0. Nah, ya, 1 XOR 0 ya, ini kan 1 XOR 0 1 ya. 1 sama 1 0 ya, 0 sama 1 1 ya, 1 sama 0 1. Nah, ini 1. C2 tadi D1, D3, D4, D6, D7 ya. D1 itu 1. Nah, D2 itu D1, D3, D3-nya 0 ya, kemudian D4-nya 1 ya, ini D4-nya 1, kemudian D4, D6, D6-nya 1 ya, D7-nya 0 ya kan, nah, makanya ini 1. Nah, ya C4 gitu juga ya, makanya dapat 1, ini 0 ya. Nah, maka yang disimpan ya ini sama C1. Nah, jadi kalau nanti disimpan susunannya ya berarti dia seperti ini tadi gitu ya. Oke, nah ini ntar dulu ya, kita coba lihat penggunaannya ya. Nah, sekarang misalkan, nah ini kan disimpannya adalah 0011 1001 sama C1-nya 12 ya, C1, C2, C4, C8-nya adalah 1110. Nah, sekarang ketika dibaca ya, terbaca misalnya adalah ini mengalami error D3-nya ya, sehingga apa? Dari 0 menjadi 1. Nah, terbaca 0011 1101, bukan 1001, tapi terbacanya 1101 ya. Nah, jadi bit ketiga mengalami error dari 0 menjadi 1, maka cek bitnya sekarang menjadi seperti ini ya. Nah, seperti tadi lagi dihitung lagi ya, C1 itu apa? Dari yang terbaca ini gitu. Nah, dari yang terbaca ini dihitung cek bitnya ya. Nah, ini didapat cek bit yang baru jadi 1000 1000 ya. Nah, di XOR ya, cek bit yang tersimpan yaitu yang 0111 sama cek bit yang terbaca 0001 ya. Nah, ini hasil XOR-nya disebut sebagai sindrom ya, yaitu 0110. Nah, kalau dia ada 2 buah bit 1 pada sindromnya, nah ini berarti dia ada bit datanya mengalami error. Nah, jadi kalau dia harusnya sama, maka kan hasil XOR-nya dia harus 0 semua. Nah, kalau dia misalnya ada 2 buah bit ya, 2 buah bit 1 berarti ada bit data yang error. Di posisi mana? Nah, di posisi 0110, yaitu berapa? Posisi 6. Nah, bit posisi 6 itu yang mana? Ya, bit di posisi ke-6 ya. Nah, bit posisi ke-6 adalah D3. Nah, ya berarti yang error adalah D3 di sini ya. Nah, bit posisi ke-6 ya, ini sama dengan D3 gitu ya. Nah, berarti ini yang tadinya kalau dia error berarti yang terbaca 0 harusnya 1. Nah, maka dia bisa dikoreksi gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada satu buah angka 1, itu pada sindromnya satu buah angka 1 itu berarti ya cek bitnya yang mengalami error. Nah, kalau cek bitnya mengalami error berarti nggak masalah, karena datanya berarti oke gitu. Nah, tapi kalau dia ada 2 buah sindrom bit 1 berarti ini datanya yang error gitu. Oke. Ini baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oh, ada pemberitahuan. Oh, ada masuk lab lagi. Oke lah, baik. Baik, sebelum kita akhiri ya, ada pertanyaan barangkali? Ya. Belum ada, Pak. Mungkin Belum ada. Nah, mungkin ya, jadi nggak apa-apa, dibaca-baca aja dulu ya, karena memang perlu diresapi juga gitu ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih semua untuk perhatiannya ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.